Hello Technolovers, anak zaman now mungkin tak pernah lagi menemui motor 2 tak yang mengaspal di Indonesia. Apalagi mulai era 2000-an hingga kini, semua produsen otomotif di tanah air fokus memproduksi motor 4 tak yang saat ini didominasi dengan skuter matic. Namun, sebagian dari Technolovers yang lahir di era 80-an ataupun 90-an pasti tahu dong dengan motor 2 tak yang dulunya begitu menguasai jalan. Nah, kali ini kami akan mengingatkan deretan motor 2 tak yang pernah merajai jalanan di Indonesia yang bakal buat kamu flashback di masa lalu. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu dulu yuk, agar kamu tak ketinggalan info teknologi menarik lainnya hanya di channel Teknologi Populer. Yamaha RX King. Di zamannya belum keren kalau tidak memiliki Yamaha RX King. Itulah mengapa motor 2 tak keluaran Yamaha ini dikatakan legendaris. RX King seringkali dianggap sebagai tonggak kebangkitan motor 2 tak di Indonesia yang mengalami masa keemasan pada tahun 1990-an. Memiliki tampang beringas serta knalpot yang bersuara cempreng. Kerap kali motor ini diidentikan dengan motor penjamret meski hanya memakai kapasitas mesin yang tidak terlalu besar, yaitu 135 cc, tapi tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 18,5 tenaga kuda. Namun sayang sekali, RX King harus berhenti diproduksi pada akhir tahun 2009 karena terbentuk standar Euro 3 yang harus dipatuhi semua pabrikan. Walau harus diberhentikan, penggemar RX King di Indonesia cukup banyak loh Technolovers. Malah tak sedikit dari mereka rela merestorasi motor ini agar tampak seperti baru lagi. Emang legend sih ini motor. Honda NSR SP. Selain Yamaha RX King, Honda NSR SP juga masuk dalam the most wanted loh. Sampai sekarang wajar saja sebab motor ini memakai mesin 149 cc, 6 percepatan yang mampu menghasilkan tenaga hingga 39,5 tenaga kuda. Meskipun Honda NSR tidak diproduksi di Indonesia alias diimpor langsung dari Thailand, tapi motor ini cukup populer pada pertengahan dekade 90-an. Tampil dengan full fairing, motor ini malah terlihat sangat sporty dan garang di jalanan. Hal yang membuat motor Honda ini membuat konsumen banyak jatuh hati di eranya adalah karena banana arm yang diusungnya yang membuatnya terlihat begitu mewah. Apalagi desain dan handlingnya yang oke punya. Dulu, NSR merupakan motor yang memiliki teknologi yang sudah canggih di kelasnya. Namun, karena motor ini adalah motor impor, maka harga jualnya mencapai kisaran 40 juta rupiah, sekaligus jadi motor 2 tak mahal di eranya. Yamaha RX-Z. Berbeda dengan Yamaha RX King, kapasitas mesin motor ini mencapai 133 cc dengan tenaga maksimal 20 tenaga kuda, sedikit lebih bertenaga dari RX King. Motor ini sempat beberapa kali mengalami penyegaran, termasuk perubahan dari 5 percepatan menjadi 6 percepatan, hingga pada akhirnya harus berhenti masuk di Indonesia pada tahun 1999. Padahal Yamaha RX-Z sudah dianggap sebagai saudara dekat RX King yang juga sempat jaya di masa lalu. Yamaha TZM 150. Saat Yamaha RX-Z berhenti dipasarkan di Indonesia pada tahun 1999, pabrikan Yamaha langsung menyediakan penerusnya yang lebih mantap, yaitu Yamaha TZM. Mengusung mesin kapasitas 147 cc dengan sistem transmisi 6 percepatan, motor ini bisa memuntahkan tenaga hingga 35,7 tenaga kuda. Selain itu, beberapa fiturnya juga sudah canggih dengan dilengkapi pendingin cairan alias radiator, serta penggunaan teknologi Yamaha Power Valve System yang akan mengontrol waktu pembuangan sehingga semakin banyak daya yang diperoleh. Kawasaki Ninja 150 RR.
Nah, ini dia motor paling hits di masanya. Bahkan, siapapun cowok yang mengendarai motor ini selalu saja dinilai keren. Wajar sih, motor maco ini bahkan jadi primadona di eranya. Apalagi Kawasaki membekalinya dengan mesin 149 cc hingga mampu menyemburkan tenaga yang buas sebesar 28,5 tenaga kuda, jauh di atas RX King. Hebatnya lagi, Ninja 150 juga menjadi pelopor sepeda motor yang menggunakan radiator untuk mendinginkan mesin. Itulah kenapa Ninja langsung membludak di pasaran. Saat itu Kawasaki menawarkan motor ini pada kisaran harga 29 sampai 30 juta rupiah. Hingga kini kamu bisa kok mendapatkan motor ini dengan harga yang lumayan terjangkau. Namun yang namanya motor 2 tak, tetap saja konsumsi bahan bakar Ninja bisa sangat boros. Suzuki RGR 150. Masih ingat dengan motor ini? Motor yang pernah jadi ikon pada zamannya. RGR merupakan motor 2 tak terbaik keluaran Suzuki untuk kelas 150cc. Dari segi tampilan, motor ini sudah dilengkapi dengan fairing yang membuatnya terlihat makin sporty, di mana lampu depannya yang berbentuk kotak persegi sebagai ciri khas motor satu ini. Motor ini memiliki kapasitas mesin mencapai 147cc dengan transmisi 6 percepatan dan mampu menghasilkan tenaga maksimal mencapai 26,5 tenaga kuda. Beberapa teknologi canggih pun disematkan pada motor ini seperti Suzuki Intake Pulse Control untuk mengontrol masuknya bahan bakar yang dibutuhkan mesin, dan Suzuki Super Scavenging System yang berfungsi memberi asupan udara yang lebih besar ketika mesin membutuhkannya di putaran tinggi. Suzuki Satria 120. Suzuki Satria 120 juga pernah sangat tenar loh di masanya. Saat pertama kali mengaspal di Indonesia tahun 1997, motor ini hadir dengan silinder tunggal dan transmisi 5 percepatan. Bisa dibilang motor ini sempat jadi idola anak muda kala itu. Meski relatif boros, tapi kecepatan tinggi, kopling manual, hingga pelek casting wheel dengan piringan depan dan belakang justru membuatnya dikagumi oleh pecinta kecepatan. Bahkan penggunaan chassis berteknologi tinggi serta monoshock belakang belum pernah ditemui sebelumnya di motor bebek di Indonesia. Soal tenaga juga tak perlu diragukan lagi, Satria 2 tak menjadi salah satu motor bebek paling cepat di atas aspal. Namun sayang sekali, motor ini harus berhenti berproduksi di tahun 2005 karena alasan yang sama dengan RX King, yaitu standar emisi. Suzuki RK Cool. Nah, kalau dari segi desain, RK Cool inilah yang disebut sebagai cikal bakal Suzuki Satria 4 tak. Motor ini dibekali mesin 110cc 2 tak dengan 5 percepatan. Demi mengimbangi kecepatannya yang super, untuk ukuran motor underbone, RK Cool dilengkapi dengan rem cakram depan dan belakang. Motor keluaran pabrikan Suzuki ini pernah jaya di eranya, meskipun harus didatangkan dari negeri Gajah Putih atau Thailand. Yamaha 125ZR. Ada yang bilang motor satu ini adalah motor bebek 2 tak terbaik dari pabrikan Yamaha, sebab penjualannya sampai tembus ke Eropa, dan meski begitu motor ini tidak lama dipasarkan di Indonesia karena terdesak popularitas motor 4 tak. Meski motor ini didatangkan secara langsung dari Malaysia, bahkan saat ini masih diproduksi dan dijual di negeri jiran, tapi tetap saja minat konsumen tanah air merosot hingga motor ini harus jadi motor langka di Indonesia. Yamaha F1 ZR. Bebek 2 tak ini merupakan pengembangan dari Force One dan merupakan andalan Yamaha Indonesia di kelas Sport Underbone. Tak heran jika hingga saat ini masih banyak yang mencari motor tersebut dengan alasan nostalgia. Adapun keunikan dari Yamaha F1 ZR adalah adanya beberapa edisi khusus dengan sponsor. Motor-motor edisi khusus tersebut saat ini memiliki harga jual yang relatif tinggi dan tergantung kondisinya.
Nah, gimana Teknolovers? Dari beberapa motor 2 tak jadul tadi, kamu pernah milik yang mana sih? Yuk ceritakan pengalaman kamu mengendarai motor nostalgia tersebut di kolom komentar ya. Oke deh, seperti biasa sebelum video berakhir, jangan lupa like and share video ini agar semakin banyak orang ikut bernostalgia dengan menyimak video berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!